Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal muslimina jasadan wahida wa jala rabitatan fima bainana baina MUI wa Muhammadiyah wa NU wa GNPF wa kadzalika min syatta al-azab al-islamiyah wa hadana fi hubbillah wa hubbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbi nahdati hadhil ummah tijahal afdal wal ahsan wa insyaallah Allah yajma' baina qulubina wa yufarriq wa yuqallil tafruqa fima bainana amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasul. Terima kasih sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga kita bersyukur bisa bersilaturahim dengan guru-guru kita, dengan para senior-senior yang subhanallah telah mewarnai perjuangan kebangkitan Islam di Indonesia. Insya Allah. Mengawali bagaimana urgensinya kita bersatu padu, melanjutkan semangat 212 yang subhanallah itu merupakan the biggest gathering on earth. Satu pertemuan yang paling besar yang pernah ada di muka bumi selain di Arafah. Bahkan itu adalah yang terbesar selama sejarah di Indonesia. Semangat yang sudah sangat tinggi ini harus dilestarikan dan dilanjutkan menjadi satu kekuatan ekonomi. Mengawali pemikiran ini ada satu revolusi pemikiran yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pembenahan terhadap konsep fardul kifayah. Fardul kifayah selama ini ditafsirkan hanya sholatul janazah. Ini sesungguhnya benar tapi mungkin kurang komprehensif. Tetapi kalau kita kembali kepada para masyayikh seperti Asy-Syatibi, Al-Ghazali, demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa fardu kifayati huwa fardun jama'iyyun tijaha qaumin au ummatin muayyanah li adai faridatin muayyanah bihaitsu idza yu'adi juz'un minhum saqatal wajibi anhum walakin idza ta'atala asima kulluhum jami'an wa hadza laisa faqat fi ahwalil mamat wa inama fi ahwalil haya ahwal siyasiyah ahwal iqtisadiyah wa ahwal al-ijtimaiyah. Fardu kifayah adalah satu kewajiban kolektif terhadap satu kaum, satu komunitas, satu tim untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya, kalau ada anak kecil kecebur, wajib diselamatkan. Ada mayat, wajib disolatkan. Tapi ini ternyata yang lebih besar, fardu kifayah adalah menyangkut yang hidup. Karena tidak mungkin ibu-ibu yang cantik di belakang bisa menutup auratnya tanpa ada kerudung dan garmen. Oleh karena itu adanya umat yang menguasai pabrik garmen dan tekstil fardu kifayah. Tidak mungkin bapak-bapak bisa hadir di sini tanpa kendaraan roda 2, roda 4. Oleh karena itu adanya umat yang menguasai pabrik kendaraan roda 2 dan roda 4 fardu kifayah. Apakah kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita tanpa adanya handphone? Tanpa adanya satelit? Tidak mungkin adanya handphone, satelit adalah fardul kifayah. Apakah mungkin kita bisa berkomunikasi apakah lewat WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya tanpa adanya pabrik handphone itu sendiri? Tidak mungkin. Dan tidak mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi bangsa ini tanpa adanya banking, capital market, insurance, BMT. Adanya umat yang menguasai pasar modal, perbankan, asuransi adalah fardu kifayah. Inilah sesungguhnya satu yang harus kita lakukan reformasi dalam benak kita. Halo? Handphone? Mobile phone? Kamu mereknya apa? At-Takbir? Al-Bilal? Al-Muazzin? La, ana at-Tawa. Ya, Tawa. Lampu kita ini merek kamu apa? An-Nur, Al-Anwar, Al-Munir. La, ana Al-Philips. Nah,
sesungguhnya apa yang ibu-ibu masak, dari mulai piringnya, dari mulai wajannya, dari mulai tabung gasnya, sampai kepada minyaknya, sampai yang digoreng dan direbusnya, sangat disayangkan sekarang bukan dikuasai oleh umat. Nah, dengan demikian kita ini walaupun sekarang Masya Allah setelah 212 ini bergerak giroh, ingin mendirikan mart, ingin mendirikan toserba, ingin mendirikan waralaba retail, apakah itu berbasis pesantren, berbasis pengajian, Masya Allah semuanya ternyata produk yang dijualnya Unilever. Kita berjamaah memperkaya kantor pusat yang di Rotterdam. Kemudian kita semangat, ternyata yang kita jual adalah Danone, yang kantor pusatnya di Paris. Nah, sesungguhnya inilah yang ingin diangkat oleh GNPF dan Dewan Ekonomi Syariah. Kita bukan di retailnya saja yang harus kita besarkan, tetapi adalah yang di atasnya, yaitu di distribution center. Karena tidak mungkin ada retail tanpa distribution center. Distribution center itu bisa mengayomi 50 outlet, bisa 70 outlet. Distribution center tidak mungkin berjalan tanpa yang di atasnya, yaitu pabrik makanan dan kebutuhan harian. Nah, ini untuk berbicara di pabrik setingkat Unilever tidak bisa dengan 10 juta, 10 miliar, 100 miliar. Ini bahasanya sudah triliun. Ini bahasanya sudah puluhan triliun. Nah, inilah sesungguhnya kekuatan besar ini yang harus kita kumpulkan, yang harus kita satu padukan, sehingga menjadi satu jihad ekonomi yang terstruktur, sistematis, dan berjamaah. Memang dibutuhkan satu wadah yang bisa cepat, wadah yang bisa akomodatif, wadah yang bisa melingkupi semua. Kalau perbankan jelas lama dan mahal, untuk mendirikannya saja perlu 3 triliun, asuransi minimum 100 hingga 200 miliar, modal ventura juga terbatas, apatah lagi PT. Nah, sekarang diperlukan satu wadah yang bisa menampung 5 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta, 200 juta yang ingin berjihad dengan uang recehan, uang jutaan, uang ratusan juta, uang miliaran. Setelah dicari-cari, ternyata tidak ada lagi yang lebih cocok dari koperasi serba usaha syariah primer nasional. Nah, dengan adanya ini memang iuran pokoknya kecil. Iuran wajibnya juga tidak seberapa. Tapi tembakannya bukan di situ, tetapi tembakannya adalah di iuran sukarela dalam kurung tabungan investasi. Nah, disinilah bagi saudara-saudara kita yang ingin berjihad ada peluang di sana. Di sana juga ada tabungan investasi waralaba. Bagaimana waralaba yang sekarang ada itu bisa kita temani. Dan kalau yang mau tobat bisa bertobat. Artinya pelang lamanya seperti ini, saya tidak ingin menyebut nama, kemudian besok berubah. Nah, tetapi untuk itu tidak mungkin bisa dirubah pelangnya tanpa adanya supplier. Tidak mungkin adanya supplier tanpa adanya distribution center. Distribution center tidak mungkin kalau kita tidak membuat pabrik. Kalau membuat pabrik lama, lebih baik kita ngumpulin uang bersama-sama, kita beli Unilevernya. Nah, jadi seperti itu gagasannya. Nah, ini tidak akan berjalan jikalau kita tidak ada komitmen untuk hijrah. Hijrah dari mana? Dari konvensional ke syariah. Karena nanti ditanya, Pak Syafi'i dari mana uangnya? Uangnya jangan ngambil dari BMT, jangan ngambil dari BPRS, jangan ngambil dari koperasi pesantren, karena sudah kecil. Kalau kita ambil, itu salah. Yang harus kita ambil itu adalah dari Bank Cina Asia.
Mohon jangan disingkat, karena jadi salah kalau disingkat. Nah, jadi yang kita ambil adalah dari pasar modal. Yang kita ambil adalah dari bank-bank asing yang menikmati jaringan distribusi dan cabang di Indonesia yang besar. Dari sana kita ambil, dimasukkan ke koperasi 212 ini. Jadi tidak ada kepentingan umat, kepentingan wong cilik yang terambil. Setuju? Jadi jikalau ada yang masih menabung di bank tersebut, wudunya batal. Kalau yang mengatakan keimanan segala macam ini Pak Kiai Maruf Amin. Saya sih yang wudunya aja batal. Minimum kecintaan terhadap Islamnya batal. Ta'sir ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza la amrun fil qiyasi syani'u. In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu li anal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau cinta kepada seseorang tapi engkau menunjukkan kemaksiatan kepadanya. Ini adalah satu cinta yang palsu. Jikalau cintamu kepadanya Allah Subhanahu wa taala benar, pasti engkau mengikutinya. Karena tanda cinta yang murni adalah mengikuti apa yang diminta sang kekasih. Nah, jadi koperasi memang kecil, tetapi nanti di samping koperasi ada beberapa tabungan properti. Investasi properti. Apa yang dimaksud dengan investasi properti? Ini tembakan yang besarnya kurang lebih seperti ini. Sekarang begitu banyak lahan-lahan umat yang dijual kepada developer asing atau developer yang lain. Tidak usah menyebut nama. Nah, supaya tidak semuanya dijual, kita ingin mengajak kepada saudara-saudara kita yang punya 2 hektar, yang punya 3 hektar, yang punya 5 hektar, jangan dijual. Tetapi dikerjasamakan. Karena jikalau dibeli juga kita tidak punya cukup uang. Nah, dalam hal ini, guru properti saya, sebut saja namanya karena ini bagus, Insinyur Ciputra. Kakak saya, Tony Antonio adalah rektor Universitas Ciputra. Jadi saya dekat. Ciputra itu mengambil ilmu Islam, yaitu ilmu bagi hasil. Tanah yang tadinya hanya 75.000, 100.000, dinaikkan harganya menjadi 300.000, 400.000, tapi tidak sekarang. Nanti kalau sudah ada pembeli, ada kesepakatan, kemudian dibuatlah market, dibuat desain, dijual ke potensial customer. Kemudian nanti dari tingkat bangunan ada lagi tambahan sekitar 3 atau 4%. Jadi sesungguhnya Ciputra Group bisa menguasai 1.000 hektar lahan di Jambi tanpa sepeser pun uang. Bisa menguasai 500 hektar di Palembang tanpa sepeser pun uang. Nah, jikalau dia bisa dari umat, kenapa umat bersama umat, oleh umat, untuk umat, kenapa tidak bisa? Nah, itu yang kita harapkan. Nah, nanti jikalau sudah terbentuk dan ini bisa sangat cepat, Mas Eka dulu Direktur Marketing Pemasaran Properti, dan ini bisa sangat cepat, nanti di tempat-tempat tersebut kita bangun namanya Quranic Village 212. Jadi perumahan bisa grounded, bisa bertingkat, tapi ini adalah perumahan Qurani yang penghuninya minimum wajib menghafal 5 juz. Kemudian di sana ada TK Al-Quran, di sana ada minimarket 212. Bayangkan jikalau ini ada beberapa di Bandung,
ada beberapa di Cianjur, ada beberapa di Palembang, ada beberapa di Makassar, beberapa di Aceh, beberapa di Medan. Kita bisa menahan laju hilangnya tanah-tanah umat kepada asing. Kita bisa mempercepat program pemerintah, yaitu untuk memberikan perumahan rakyat yang sekarang tidak bisa dipenuhi. Dan jelas kita simpatisan 212, pencinta MUI, saudara-saudara dari Muhammadiyah, saudara-saudara dari NU, dari Persis, Raswasliyah, Tahriri, Hizbi, semua kita bersatu, jangan perang di antara kita, tapi kita pakai produk yang lain, kita beli rumah dari orang lain. Justru senapan kita, kekuatan kita itu kita satukan, kemudian ini menjadi satu kekuatan. Karena contohnya seperti Jakarta, penduduk muslimnya 85%, tidak ada yang akan bisa jadi gubernur Jakarta kecuali atas pilihan 85% ini. Jadi kalau Jakarta ingin pemimpinnya bukan yang muslim, 85% ini harus bersatu kepada yang muslim. Pemilik properti itu tidak akan pernah bisa menjual barangnya kecuali oleh muslim yang membelinya. Oleh karena itu, saatnya lah kita memungkinkan untuk mengembangkan ini. Tembakan yang lain adalah yang paling strategis sesungguhnya, bagaimana kita mengumpulkan uang yang disebut dengan tabungan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Kita beli 2, dapat 50. Apa maksudnya? Kita mengumpulkan uang 2 triliun, beli bank muamalat, dapat 50 triliun. Aset. Kebayang kan? Nah, jadi kalau ada satu bank asing atau bank yang lain lagi oleh, kita kumpulkan uang, kita gempur bank itu, kita ambil, manajemennya kita ambil, insya Allah dengan hanya keluar 2, kita akan dapat asetnya di situ. Nah, saat ini perbankan nasional hampir 65% dimiliki asing. BUMN dengan yang nasional, apalagi yang pribumi, itu less than 35%. Bisa dibayangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya berdosa. Kenapa? Karena sudah membesarkan bank konvensional. Kita semuanya berdosa karena sudah naruh uang dari desa ditarik ke kelurahan, dari kelurahan ditarik ke kecamatan, dari kecamatan ditarik ke kabupaten, dari kabupaten ditarik ke provinsi, dari provinsi ditarik ke Jakarta, dari Jakarta ditarik ke kantor pusatnya di London. Oke. Dari desa ke kelurahan, ke kecamatan, kabupaten, provinsi ditarik ke Jakarta, kantor pusatnya di Singapura, kantor pusatnya di Amerika. Nah, jadi siap-siap jikalau uang kita itu tidak kembali ke sini, tetapi kembali ke luar-luar sana. Nah, inilah sesungguhnya nilai-nilai strategis yang harus kita kembangkan, yang harus kita upayakan. Dan ini mengharuskan kebersamaan kita semua, yang mengharuskan kebersamaan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang nanti ini jihad kita masih sangat panjang. Kita nanti akan bersama-sama mengembangkan dari bawah, nanti dikumpulkan di Jakarta, dan semuanya harus transparan, harus kredibel, auditable, dan akuntabel. Kenapa? Nanti akan bertanya, Pak, gimana cara ikut berpartisipasi dan berjuangnya? Karena ini waktunya sedikit, mungkin tidak pakai slide. Nanti insya Allah dalam waktu beberapa hari lagi, maksimum mungkin sekitar seminggu, insya Allah akan ada satu broadcast dari Mas Farid Poniman. Oke, insya Allah akan ada satu informasi yang sangat lengkap tentang asuransi ini, tentang koperasi ini.
alhamdulillah kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Kiai Ma'ruf Amin. Beliau alhamdulillah sebagai, banyak sekali beliau ini, sebagai Ketua Umum MUI, sebagai Rois Am dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari pimpinan Muhammadiyah, dari pimpinan GNPF sendiri. Kami memang masih ada satu PR yang insya Allah PR ini dituntaskan dengan Mas Eka dan tim, ada koordinasi juga dengan Pak Taufan. Alhamdulillah Pak Kiai dengan kesibukan yang luar biasa, beliau berkenan insya Allah untuk jadi Ketua Dewan Penasehat kita. Nah, ini adalah insya Allah Pak Kiai Haji Didin Hafiduddin juga bersama beliau. Guru kita semua, Kiai Haji Abdul Rasyid Syafi'i juga di situ, yang sudah berdoa dan bermunajat hujan pada saat 212, Kiai Haji Arifin Ilham juga di sana, dan juga guru kita Abdullah Gimnasyar juga di Penasehat. Nah, Dewan Pengawas Syariahnya harapannya nanti ini adalah gabungan dari NU dan Muhammadiyah. Dari Muhammadiyahnya ada Dr. Anwar Abbas, dari NU-nya sesungguhnya kami mengharapkan guru besar Koperasi Pondok Pesantren Kiai Haji Mahmud Ali Zain. Mohon berdiri Pak Yai. Nah, beliau ini meskipun pakai sarung, aset yang dikelola oleh koperasinya tidak kurang dari 3 triliun. Nah, beliau mengutus muridnya yang sudah menasional juga, Dr. Khalil Nafis dan Profesor Dr. Jaih Mubarak. Nah, yang paling kritikal adalah siapa yang mengawasinya. Di sini alhamdulillah ada Profesor Dr. Anggito Abimanyu. Mudah-mudahan kita berkenan sebagai pengawas jasa keuangan dan perbankan. Ada jago makroekonomi yang tidak pernah kalah dalam debat, Dr. Ihsanuddin Nursi. Dan ada Pak Jufri Sahroni, alhamdulillah dalam bidang waralaba dan retail, serta yang punya slogan Beli Indonesia, Kakanda Happy Tranggono. Oke, nah saya sendiri bantu-bantu diusulkan sebagai ketua saja. Dan Mas Valentino Dinsi sebagai wakil ketua. Jelas nanti ada kelengkapan di sekretariat, kelengkapan di bendahara. Insya Allah secara yuridis formal sesuai dengan konstitusi yang berlaku akan kami tuntaskan dalam RRAP namanya. Nanti insya Allah dengan Mas Eka dan Dr. Taufan kita tuntaskan. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 1 minggu dari sekarang, insya Allah kita sudah akan bisa berjihad secara ekonomi berjamaah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ingin bersinkronisasi dengan semua yang sudah memulai amal yang baik ini. Terutama bagaimana kita membela warung-warung yang sekarang termarginalkan. Bagaimana kita membela pasar tradisional yang sekarang sering dilupakan. Memang ada satu pemikiran, ini sekedar cepat saja, misalnya kalau nanti ada satu keanggotaan, ada diskon di seluruh minimarket kita. Tapi jika beli di minimarket, diskonnya hanya 5%. Tapi jika beli di warung tetangga, diskonnya 10%. Kita ingin membela warung, tapi karena warung itu tutup jam 5, ya terpaksa ke minimarket juga malamnya. Tapi kita sudah berdayakan itu. Nah, hal ini insya Allah sudah didukung oleh hampir semua perbankan syariah, baik Bank Syariah Mandiri di mana saya pengawasnya di sana, Kakanda Anggito Abimanyu juga sebagai komisaris BRI Syariah dan BNI Syariah, dan ada beberapa bank BUMN lainnya. Harapan juga nanti Pak Anggito yang mudah-mudahan kita doakan terpilih sebagai eksekutif badan pengelola dana amanah umat yang dalam bentuk dana abadi haji.
Jumlahnya itu tidak kurang dari 80 triliun. Itu sudah ada, sudah hadir, akan dibelokkan kemana tergantung siapa yang nanti terpilihnya. Kita doakan agar dana dari umat dalam bentuk haji itu tidak kemana-mana, tetapi justru bisa melakukan sesuatu pemberdayaan yang strategis, pemberdayaan yang menguntungkan umat, tetapi sesuai dengan prosedur yang ada. Pamungkas, mari kita berhijrah dari konvensional ke syariah. Amin. Mari kita berhijrah dari memakai brand asing ke merek nasional. Mari kita berhijrah dari selalu import menjadi selalu ekspor. Mari kita belanja di warung tetangga dibandingkan dengan warung orang lain punya. Mari kita membesarkan ekonomi pondok pesantren, ekonomi madrasah. Insya Allah inilah yang akan membawa keberkahan. Dan selama ini tahap ini tidak ada lagi momentum yang lebih dahsyat daripada momentum 212. Kita tidak boleh membiarkannya cair dan hilang di jalanan begitu saja. Tapi mari kita bersama-sama bersatu padu, lupakan perbedaan kita dan kita mencari titik-titik temu. Kata ulama mengatakan, nata'awanu fima ittafaqna alaih wa na'dziru ba'duna ba'dan fima istalafna fih. Kita bekerja sama dalam apa yang kita sepakat dan kita berlapang dada dalam apa yang kita beda. NU Muhammadiyah nggak mungkin sepakat dalam kunut, mustahil. Persis dengan Muhammadiyah, dengan NU nggak mungkin sepakat dalam tahlil. Itu nggak bakal ketemu. Di mana kita sepakatnya? Pemberantasan fakir miskin kita sepakat. Pemberantasan narkoba kita sepakat. Membeli Danone kita sepakat. Mengambil alih Unilever kita sepakat. Mengambil alih bank asing jadi bank syariah yang besar kita sepakat. Targetnya dalam 1 tahun harus 212 miliar. Rumah sakit juga, bengkel juga, banyak banget yang harus kita beli. Pamungkas, ini terakhir saya ingin menyebut angka supaya semuanya mendoakan. Dalam 1 tahun ini paling apes harus 212 miliar terkumpul. Kalau enggak, bukan 212, nggak apa-apa, di sini aja nggak apa-apa. 212 terakhir 1 tahun harus 212 miliar. Jikalau tidak, kita kan ini nih, 3 tahun 2 triliun, 3 tahun tuh. Nah, dalam 7 tahun, diklik aja mas. Udah cukup. Dalam 7 tahun harus 21,2 triliun. Dalam 10 tahun harus 212 triliun. Takbir. Insya Allah bersama kita bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah.